Fajar kuantum, era baru keamanan siber. Komputer kuantum itu lompatan besar banget dalam kekuatan komputasi. Cara kerja mesin ini beda banget sama komputer biasa. Mereka pakai qubit, yang bisa ada di banyak keadaan sekaligus karena superposisi. Ini bikin mereka bisa ngitung cepet banget. Superkomputer paling canggih sekarang aja kalah. Kegunaannya bisa banyak banget, bisa bikin penemuan obat, ilmu material, model keuangan, dan kecerdasan buatan, jadi beda banget. Tapi, kekuatan hebat ini juga ada sisi gelapnya. Muncul tantangan baru, terutama buat keamanan siber. Kita jadi harus mikirin ulang pertahanan digital kita dari awal. Dampaknya besar banget. Harapan dari komputer kuantum ini gede banget. Bisa mecahin masalah yang sekarang dianggap susah banget. Bayangin deh, bisa bikin katalis baru buat energi atau obat yang pas banget buat tiap orang. Pikirin juga, bisa bikin jaringan logistik sedunia jadi efisien banget. Nggak ada tandingannya. Hal-hal hebat kayak gini yang mungkin bisa dilakuin komputer kuantum. Tapi, kehebatan ngitung ini selain kasih solusi, juga bikin ada celah keamanan. Algoritma yang jaga informasi penting kita, transaksi keuangan, dan rahasia negara, jadi terancam sama mesin-mesin baru ini. Kita sekarang ada di persimpangan jalan. Inovasi ini bawa peluang besar, sekaligus bahaya besar buat dunia digital kita, yang saling nyambung. Keamanan siber yang kita tahu sekarang, itu bergantung sama susahnya mecahin soal matematika tertentu. Komputer biasa susah mecahin soal ini dalam waktu yang wajar. Susahnya ini yang jadi dasar enkripsi modern. Udah puluhan tahun, anggapan ini kuat. Jadi kita bisa bikin sistem aman buat komunikasi dan simpen data. Tapi, komputer kuantum ngubah anggapan dasar ini. Ini bukan cuma komputer biasa yang lebih cepat. Ini jenis komputer yang beda banget. Mereka jago banget buat masalah tertentu yang susah banget buat komputer biasa. Kemampuan unik ini langsung nyerang dasar metode enkripsi kita sekarang. Munculnya komputer kuantum yang canggih dan besar bakal ngubah total dunia keamanan digital. Ini bukan lagi masalah teori yang jauh di masa depan. Udah banyak kemajuan buat bikin prosesor kuantum yang lebih kuat dan stabil. Pertanyaannya, bukan lagi komputer kuantum bakal ngaruh ke keamanan siber, tapi dan seberapa besar pengaruhnya. Ini bikin kita harus gerak cepat. Kita harus siap-siap buat masa depan, di mana standar enkripsi sekarang udah nggak kepake lagi. Peralihannya bakal ribet, dan butuh rencana matang sama kerjasama semua negara, biar masa depan digital kita aman buat semua orang yang terlibat dalam perubahan teknologi ini. Benteng digital terancam, ancaman komputasi kuantum. Kemajuan Google di komputer kuantum, kayak prosesor Sycamore mereka dan penelitian buat perbaikan error, itu nunjukin kemajuan yang cepet. Walaupun chip tertentu kayak Willow fokus ke hal penting kayak kestabilan qubit dan ngurangin error buat komputer kuantum yang tahan salah, trennya udah jelas. Setiap penemuan baru bikin kita makin deket sama mesin kuantum, yang bisa ngatasin masalah yang rumit banget. Kemajuan ini bukan cuma buat teori aja, ada dampak langsungnya buat keamanan di dunia nyata. Kemampuan bikin komputer kuantum yang lebih kuat dan besar itu artinya makin bisa jalanin algoritma yang bisa ngerusak perlindungan enkripsi yang ada sekarang. Kemajuan ini mempercepat datangnya ancaman kuantum. Risiko utamanya itu ada di celah keamanan standar enkripsi kita sekarang. Sistem enkripsi publik yang banyak dipakai, kayak RSA dan Elliptic Curve Cryptography, itu dasarnya dari susahnya mecahin faktorisasi angka besar, atau soal logaritma diskrit buat komputer biasa. Tapi, algoritma Peter Shor, yang dibuat tahun 1994, nunjukin kalau komputer kuantum yang cukup kuat bisa mecahin masalah ini dengan gampang. Artinya, data yang dienkripsi pakai cara ini, yang dulu dianggap aman puluhan tahun, bisa dibuka dengan gampang. Informasi yang dilindungi RSA atau ECC, termasuk komunikasi rahasia pemerintah, data keuangan, dan rahasia pribadi. Jadi berisiko kebongkar. Sektor-sektor yang butuh banget keamanan data jangka panjang itu paling rentan. Pemerintah dan organisasi pertahanan punya informasi rahasia. Kalau bocor bisa bahaya banget buat keamanan negara. Rahasia mereka seringkali harus aman selama puluhan tahun. Industri keuangan, yang proses triliunan dolar transaksi tiap hari, butuh banget komunikasi aman dan data yang nggak diubah-ubah. Kalau sampai bobol di sini, bisa rugi besar banget dan bikin ekonomi goyang. Jaringan telekomunikasi, tulang punggung komunikasi modern kita, juga pakai enkripsi kuat buat lindungi suara dan data biar nggak diakses atau diubah sembarangan. Terus, sistem kesehatan nyimpen banyak banget data pasien yang sensitif.
yang harus dijaga kerahasiaannya dan keamanannya. Kalau rekam medis sampai bobol, bisa dipakai buat nyuri identitas, nipu, dan pasien jadi nggak percaya lagi. Hak kekayaan intelektual, yang penting buat inovasi dan daya saing ekonomi, juga berisiko besar. Perusahaan keluar banyak uang buat riset dan pengembangan. Kalau informasi rahasia mereka dicuri gara-gara enkripsi jebol, itu parah banget akibatnya. Ancamannya bukan cuma buat data di masa depan, tapi juga serangan kumpulin sekarang, bukan nanti, di mana musuh ngumpulin data yang dienkripsi sekarang, terus nunggu komputer kuantum ada buat ngebukanya. Memperkuat masa depan, munculnya kriptografi pasca kuantum. Buat ngelawan ancaman kuantum, muncullah bidang kriptografi pasca kuantum atau PQC. PQC, atau kriptografi tahan kuantum, itu bikin algoritma enkripsi baru yang aman dari serangan komputer biasa maupun komputer kuantum. Algoritma ini dasarnya dari soal matematika lain yang diyakini susah dipecahin, bahkan sama komputer kuantum sekalipun. Institut Nasional Standar dan Teknologi Amerika Serikat lagi mimpin usaha sedunia buat bikin standar algoritma PQC. Proses standar ini penting banget biar semua sistem bisa nyambung dan jadi dasar terpercaya buat sistem keamanan generasi baru. Beberapa calon yang bagus udah dipilih. Pentingnya pakai PQC dari awal, itu nggak bisa dianggap remeh. Pindah ke standar enkripsi baru itu proses yang rumit dan makan waktu. Harus update software, hardware, sama infrastruktur di banyak banget sistem. Nunggu sampai komputer kuantum canggih yang tahan salah beneran ada, itu udah telat banget. Data yang dienkripsi hari ini pakai algoritma yang lemah bisa diambil dan disimpan musuh. Terus baru dibuka pas kemampuan kuantum udah matang. Skenario kumpulin sekarang, bukan nanti, ini bahaya banget buat keamanan data jangka panjang. Makanya, perusahaan dan organisasi harus mulai ngerencanain dan pindah ke PQC secepatnya, biar ancaman di masa depan bisa diatasi dengan baik. Tekanan dari aturan pemerintah kayaknya bakal punya peran besar buat dorong orang pakai PQC. Pemerintah dan organisasi industri makin sadar sama ancaman kuantum. Mereka kayaknya bakal ngeluarin perintah dan panduan yang nyuruh organisasi, terutama di sektor penting, buat upgrade sistem keamanan mereka ke standar PQC. Contohnya, pemerintah AS udah ngasih arahan buat badan-badan federalnya, siap-siap pindah ke enkripsi kuantum. Tindakan dari pemerintah kayak gini bakal jadi dorongan kuat buat perusahaan investasi di PQC, biar semua gerak bareng dan cepet ngadepin tantangan kuantum ini. Pendekatan dari atas ke bawah ini sering dibutuhin biar langkah keamanan baru dipakai banyak orang. Perjalanan menuju masa depan yang aman dari kuantum itu ada beberapa tantangannya. Selain susahnya masang enkripsi baru secara teknis, organisasi juga pusing soal biaya, ngatur sumber daya, sama cocok apa enggaknya sama sistem lama yang udah ada. Butuh juga orang-orang ahli yang ngerti komputer kuantum dan PQC. Ngajarin karyawan dan bikin cara terbaik buat pasang PQC itu langkah penting. Lagian, dunia PQC sendiri masih terus berkembang. Penelitian jalan terus buat nyempurnain algoritma dan ngatasin celah keamanan yang mungkin ada. Walaupun banyak tantangan, keharusan buat lindungi infrastruktur digital kita dari serangan kuantum bikin pindah ke PQC, itu wajib banget, nggak bisa dihindari. Menghadapi transisi kuantum penggunaan dan aturan, singkatnya, munculnya komputer kuantum ini bawa perubahan besar buat keamanan siber. Walaupun punya potensi hebat, ini juga jadi ancaman serius buat pertahanan digital kita sekarang, yang kebanyakan pakai algoritma enkripsi yang lemah sama serangan kuantum. Kriptografi pasca kuantum PQC nawarin jalan keluar yang bagus. PQC ini kasih metode enkripsi generasi baru yang dirancang biar tahan sama kekuatan komputer kuantum. Pakai PQC dari sekarang itu bukan cuma saran, tapi langkah penting buat jaga informasi sensitif dan kepercayaan di sistem digital kita buat tahun-tahun ke depan. Ini tantangan buat semua negara yang butuh usaha bareng-bareng. Prediksi kapan PQC bakal dipakai semua orang emang susah. Tapi akhir 2025 nanti kita bisa lihat beberapa industri udah mulai duluan. Mengingat sekarang Mei 2025, tren ini udah jalan kok. Sektor pemerintah dan pertahanan, karena penting buat keamanan negara, dan ada aturan awal dari pemerintah, kayaknya bakal jadi yang paling pertama dan paling lengkap pakainya. Lembaga keuangan besar, yang sadar banget sama risiko buat kestabilan keuangan dan keutuhan data, juga bakal di depan. Investasi besar-besaran di PQC buat lindungi aset penting dan informasi nasabah mereka.
Perusahaan teknologi besar, terutama yang nyediain layanan cloud dan infrastruktur internet penting, juga bakal jadi pemain kunci di gelombang awal ini. Peran badan pemerintah yang bikin aturan bakal terus penting buat percepat peralihan ini di berbagai sektor. Begitu NIST selesain lebih banyak standar PQC dan badan internasional nyamain rekomendasi mereka, bakal ada peta jalan dan aturan yang lebih jelas. Ini bakal maksa industri lain selain yang udah duluan, kayak kesehatan, telekomunikasi, dan manufaktur penting, buat mulai strategi pindah ke PQC mereka. Bikin panduan khusus buat tiap industri, dan dukungan buat usaha kecil menengah, juga penting biar peralihannya merata dan adil. Jadi nggak ada yang aman sendiri, sementara yang lain masih rentan sama ancaman kuantum. Pada akhirnya, pindah ke infrastruktur enkripsi tahan kuantum, itu perjalanan panjang, bukan perbaikan sekali jadi. Keamanan siber itu bidang yang terus berubah, dan era kuantum bakal bawa tantangan dan peluang baru lagi. Penelitian terus-menerus, waspada, dan kerjasama internasional itu penting biar kita selalu selangkah lebih maju dari ancaman. Membangun masa depan yang aman dari kuantum butuh komitmen bareng-bareng dari pemerintah, industri, akademisi, dan kita semua. Dengan pakai PQC dan ngebangun budaya keamanan yang proaktif, kita bisa ngadepin rumitnya zaman kuantum ini, dan mastiin dunia digital kita tetap kuat dan bisa dipercaya buat generasi-generasi mendatang.